Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Jakarta Live yang luar biasa, apa kabar? Kita siap memuji Tuhan pagi ini ya. God bless you semuanya. Ayo ketik hai di kolom komen. Katakan kata-kata berkat. Siap memuji Tuhan semua ya. Oke. Oh. Hey. Kita nyanyi bersama-sama. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya, kasih setia Tuhan. Amin. Kita fokus hati kita kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita nyanyikan pujian pengagungan baginya. Oh, who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart, treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful, Redeemer of my past and present wrongs.
holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hadirat your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Sing, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Sing, oh Jesus, Jesus, your presence is. Sing, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Hadirat-Mu yang kami butuh, Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami diubahkan, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami tidak mau sekedar bernyanyi, Tuhan, tapi kami butuh jamahan Tuhan. Biar hadirat-Mu melingkupi kami pagi ini, Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu mencengkram kami dengan kuat, Tuhan. Sing, treasure of my heart, treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful, Redeemer of my past and present wrong, holder of my future is to come. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me.
sembah Dia. Oh, Jesus, we worship You. Oh, kami sembah Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is You. I lift my hands to You. I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is You. Sing, I lift my hands to You. My hands, I bring my song, oh Jesus, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is You. To the one thing true, Jesus, it is You. To the one thing true, Jesus, it is You. Oh, Jesus, it is You. 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 Oh, Jesus, it is You. Jesus, it is You. Jesus, it is You. Sing this song. Jesus, it is You. Jesus, it is You.
So I lift my hands, I bring my song to you, Lord. All of my days, all of my life, all of my road, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan We give thanks to you bahwa hadirat-Mu ada di sini Tuhan. that your presence is among us, Bahwa hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. that your presence fulfill all of us. Kami bersyukur Tuhan. We give thanks to you. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Only you, Jesus, Tuhan yang benar itu Tuhan. the true Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami siapkan hati kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. We prepare our hearts to receive your body and blood. Biar ini menjadi peringatan bahwa kami sudah diselamatkan Tuhan. May this be the sign that we are saved. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Baik, mari setiap kita siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Let us all prepare our hearts to receive the body and blood of Jesus. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. I will read the words of the Lord from Hebrews. It's from Hebrews 10 verse 19 until 21. Ya, dikatakan jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus sudah menebus setiap kita. It was told in these verses that by the holy blood of Jesus our sins have been redeemed. Dia membuka jalan yang baru untuk kita datang kepada Bapa di surga. He opened up a new path for us to come to the Heavenly Father. Mari kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus, Let us lift up the body and blood of Jesus. biar ini boleh memperkuat akan iman kita. May this strengthen our faith. Ini menjadi satu peringatan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus setiap kita. Let this be a sign that Jesus had died on the cross to save us all. Tuhan Yesus, kami angkat tubuh-Mu, Lord, we lift up your body sudah terpecah buat setiap kami Tuhan. that has been broken down for us. Biar kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Let us be one with you, Lord. Dengan iman kami makan akan tubuh-Mu Tuhan. With our faith, we eat your body, Lord. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini. In the name of Jesus, let us eat. Kami angkat akan darah-Mu Tuhan Yesus. We lift up your blood, Lord. Jus ini Tuhan sebagai simbol akan darah-Mu yang tercurah buat kami Tuhan. This juice that represents the blood that you have shed for us, Sudah menebus kami Tuhan, dosa-dosa kami sudah dihapuskan Tuhan. that has erased our sins. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Dengan iman kami minum jus ini sebagai simbol akan darah-Mu Tuhan Yesus. With our faith, we drink this juice, Lord. Dalam nama Yesus mari kita minum. In the name of Jesus, let us drink.
Kita percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus sudah memulihkan setiap sakit penyakit. We believe that by the blood of Jesus we have been healed. Kita hari ini sama-sama berdoa buat setiap saudara yang mungkin sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Today we want to pray for you, brothers and sisters, who may have sickness, or if you're not well. Kita percaya ada kesembuhan, ada mujizat hari ini. We believe that there is a miracle of healing today. Mari saudara bisa tumpangkan di tempat bagian yang sakit. You may place your hand on the parts of your body that is experiencing the pain. Mungkin ada juga saudara atau teman saudara, mari kita doakan bersama-sama. And let's also pray together for your family and friends. Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa hari ini Jesus, we pray in your name that today, untuk setiap yang sakit, yang lemah, kami perkatakan ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. for everyone who's sick and weak, there is new power in the name of Jesus. Kami berdoa dan kami percaya ada mujizat kesembuhan terjadi hari ini Tuhan. We pray and believe that there is a miracle of healing today. Yang baik yang sakit biasa maupun mungkin sedang terkena COVID-19, kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Whenever someone's sick or maybe having COVID-19, we declare that they be healed in the name of Jesus. Biar kuasa darahmu yang menyembuhkan, kuasa darahmu yang menguduskan. May the power of your blood heal and purify. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita siapkan hati kita akan berdoa juga untuk persembahan dan perpuluhan. Let us also prepare our hearts to pray for the tithes and offerings. Ya, saudara bisa berikan melalui transfer di rekening yang ada. You may transfer the money to the available bank account. Kita percaya bahwa setiap perpuluhan, setiap persembahan ini boleh memberkati akan gereja Tuhan dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di gereja ini. We believe that through the tithes and offerings, you brothers and sisters may help the church and the people in the church as well. Mari kita berdoa. Let us pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap persembahan yang ada dan perpuluhan. In the name of Jesus, we pray for every tithes and offerings. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu, buat kasih-Mu yang nyata atas kehidupan kami Tuhan. We give thanks for your care that is true in our lives. Dan dengan sukacita kami memberikan akan persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. And with joy, we give our tithes and offerings. Biar ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, May this be used for the expansion of your kingdom juga memberkati orang-orang yang memerlukan Tuhan. and to bless the needy. Saya percaya Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan. We believe that you are the Lord who blesses us all. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kami ucapkan selamat datang buat setiap saudara yang beribadah hari ini. We would like to welcome each of you brothers and sisters who are joining in today's worship service. Juga setiap saudara yang mungkin baru pertama kali melihat akan ibadah ini. And for the newcomers who have come to this online worship, Ya, kita sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. we have praised and worship God amazingly. Kami percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat buat setiap saudara. And we believe that today will be the day that is full of blessings for you all. Baik, sebentar kita akan melihat pengumuman dari gereja ini. And now we are going to look at a few announcements from the church. Saudara bisa siapkan diri saudara untuk mendengar akan firman Tuhan setelah ini. You may prepare yourselves to listen to the word of the Lord. I
confess with thankfulness. Oh God, you are good to us. Baik, mari kita sama-sama berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Okay, so let's pray together to listen to the word of God. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Lord, we thank you for today, kami boleh bersama-sama ada di dalam ibadah ini. that we may be in this worship service together. Kami siapkan hati kami menerima akan firman-Mu Tuhan. We prepare our hearts to receive your words. Kami minta biar Roh Kudus-Mu mengurapi akan hati, pikiran, telinga kami Tuhan. We ask for the Holy Spirit to anoint our hearts, our minds, and our ears. Biar firman yang kami dengar ini boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dengan lebat Tuhan. So that these verses may be planted in us and may grow and bear fruit. Dan biar firman ini mengubahkan akan kehidupan kami Tuhan. And may these verses change our lives. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. So we are going to read Hebrews 10 verse 19 until 25. Ya, saya bacakan di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. I will read these verses. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia, yaitu Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu firman Tuhan dari Ibrani. That is the verses from Hebrews. Ya, kita minggu lalu sudah mendengar bahwa tema akan gereja Jakarta Live ini adalah yang memperbaiki dan memulihkan. Ya. So last week we've already heard that the theme this year is the repairer and the restorer. Ya, ini kita percaya ini satu tema yang luar biasa buat gereja kita Jakarta Live. We believe that this theme is going to be an amazing theme for us in Jakarta Live. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang terbaik, yang memperbaiki dan memulihkan akan kehidupan setiap kita. And we believe that the Lord repair and restore our lives. Tetapi kita sebagai gereja dan sebagai pribadi kita juga dipanggil sebagai alat Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan akan kehidupan orang lain. And we and the church are called by God to become the repairers and restorers of other people too. Tapi sebelum kita dipakai menjadi alat Tuhan, tentunya setiap kita juga harus diperbaiki dulu, kita dipulihkan dulu oleh Tuhan Yesus. But before we become the repairers and the restorers, we also need to be repaired and restored. Ya, setiap kita dan gerejanya kita harus menyiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk memperbaiki dan memulihkan. We as individuals and the church need to prepare ourselves to become the vessels for God to use us as repairers and restorers. Ya, minggu lalu kita juga sudah mendengar bahwa tahun 2020 kita melewati masa-masa yang tidak mudah ya. Last week we've also heard that we've went through some challenges last year. Ya, banyak hal, banyak berbagai bidang yang sepertinya rusak atau berubah ya. There are different things or aspects that changed. Ya, kita melihat banyak keluarga yang boleh dikatakan hancur, banyak juga satu kota yang juga hancur ya. We see many families and many cities that were destroyed. Dan
kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk hadir di tengah-tengah hal ini ya. And we as a church are called to be in the midst of them. Ya, saya mau beri judul akan firman hari ini adalah Jadilah Siap. The title that I want to give to this sermon is Be Ready. Kita sebagai pribadi dan sebagai gereja, kita harus menyiapkan diri kita untuk kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan. So we as individuals and as a whole church congregation needs to be ready in order to become tools for God to use to repair and restore. Ya, banyak hal yang kita sebagai gereja Tuhan untuk kita hadir di sana. There are a lot of things that we need to do so that we can get to that point. Ya, bisa di keluarga kita, bisa di tempat lingkungan kita bekerja, bisa mungkin di kota kita, di bangsa kita ya. And we can become repairers and restorers for our families, for our friends, for the nation even. Saya percaya sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu akan mempunyai dampak bagi saat-saat ini. I believe that even the smallest things that we do will impact the world in a different type compared to our actions. Ya, lalu bagaimana kita harus menyiapkan diri kita untuk kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk membangun dan memulihkan akan kehidupan orang lain. So how do we prepare ourselves in order to become repairers and restorers for other people's lives? Saya punya 3 hal dan kita akan masuk di hal yang pertama. I have 3 things that I'd like to share, and let's get into the first point. Ya, yang pertama adalah kita perlu untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. The first one is that we need to build a close relationship with the Lord. Ya, di firman Ibrani yang kita baca tadi, kita sudah melihat, kita membaca bahwa Tuhan Yesus memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di surga melalui darahnya yang tercurah buat setiap kita. So from the book of Hebrews that we've just read, we know that Jesus fixed our relationship with the Heavenly Father through His blood that was shed on the cross. Ya, di ayat 19 tadi dikatakan dengan penuh keberanian dan ucapan syukur kita dapat masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. In verse 19 it says, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus." Saya percaya ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. I believe this pertains to our personal relationships with the Lord. Yaitu bagaimana kita membangun akan kehidupan doa kita, kehidupan penyembahan kita, dan juga kehidupan firman kita. That is building a life of prayer, of worship, and of devotion. Ya, Tuhan Yesus selalu setia ya untuk Dia menunggu setiap kita anak-anaknya datang kepada Dia. The Lord is always faithful to wait each and every one of His children to Him. Dan biarlah dengan iman yang teguh dan dengan ketulusan itu kita boleh datang kepada Tuhan. And may with a pure heart we may come to God. Ya, saya katakan di awal tadi bahwa sebelum kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, kita perlu dipulihkan dulu, kita perlu diperbaiki dulu oleh Tuhan. As I said before, in order for us to become restorers and repairers for other people, we also need to be repaired and restored. Saya percaya kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita tidak terlalu akan disibukkan dengan masalah-masalah kita sendiri. I believe that if we have a close relationship with the Lord, we won't be bothered by our own personal affairs. Fokus kita tidak lagi diri kita sendiri, mengasihi diri sendiri atau mencintai diri kita sendiri. Our focus is not on ourselves. We do not love ourselves anymore. Kalau kita mempunyai kehidupan doa, kita mempunyai kehidupan penyembahan yang kuat, kita membaca dan menjadi pelaku firman, saya percaya kehidupan kita semakin dipulihkan setiap harinya. If we have a strong life in prayer, in worship, and we become actors of the words of the Lord, I believe that we are going to be those who restore and repair too. Ya, dan kita tidak perlu terlalu disibukkan dengan hal-hal akan diri kita sendiri.
and we are not focused on ourselves anymore. Bukan berarti kita tidak akan mempunyai masalah, That doesn't mean we won't have any more problems, tapi saya percaya ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, akan ada kekuatan dari Tuhan, akan ada anugerah dari Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita, kita menghadapi setiap masalah di dalam hidup kita. Amin. but we will have faith that the Lord will give us strength and His blessings so that we can go through these problems and make us more than winners. Amen. Kita tidak lagi fokus pada pemulihan diri kita lagi, kita tidak lagi fokus mencintai diri kita lagi, tapi kita fokus kepada Tuhan yang sudah mencintai dan mengasihi kita. So we're not focusing on ourselves anymore, and we're not restoring ourselves anymore, because the Lord has repaired and restored our lives. Ya, jadi itu yang pertama, bagaimana kita menyiapkan diri kita, yaitu kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. So that's the first point on how to be prepared, is to have a close relationship with the Lord. Ya, saya mau encourage setiap kita, mari ambil waktu setiap pagi kita sembah Tuhan, kita berdoa, kita membaca, merenungkan firman Tuhan. I encourage each and every one of you brothers and sisters to spend the morning time to pray and to read His words. Ya, mungkin sebagian besar dari kita saat ini lebih banyak di rumah ya. Maybe the majority of us are at home right now. Ya, dulu seringkali ketika kita jarang di rumah itu menjadi satu alasan untuk kita jarang berdoa, kita jarang menyembah, kita jarang membaca firman ya. Usually when we are not at home before this whole situation happened, we may use busyness as an excuse to not pray. Tapi ternyata yang terjadi saat ini juga sama saja. Ketika kita lebih banyak di rumah, ternyata itu juga terjadi atas setiap kita ya. But even if we are at home, the same thing happened to us. Kita begitu sulit menyediakan waktu untuk kita berdoa, untuk kita menyembah, kita membaca, merenungkan firman ya. It is hard for us to set aside a perfect time to read the words of the Lord and pray to Him. Saya bisa katakan ini karena saya juga mengalaminya sendiri ya. I can say this because I also experience the same thing. Ketika saat ini saya lebih banyak di rumah, ternyata juga di rumah itu tidak ada habisnya semua yang harus dikerjakan, seperti itu. When I'm at home, there's still more work to be done. Tetapi ketika saya mempersiapkan akan firman ini, Tuhan menegur saya ya. Jadi kamu harus lebih dulu bertobat gitu ya. Ambil waktu untuk berdoa, membaca, merenungkan firman, juga menyembah Dia meskipun kamu mengerjakan hal yang lain ya. But the Lord reminded me that you have to repent first and try to read the words of the Lord, even if you think that you don't have time. Jadi sekali lagi saya mendorong, mari ambil waktu khusus untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. So I encourage you, brothers and sisters, to set aside time to have a daily devotion with the Lord. Ya, kita masih di awal tahun ya saat ini. We're still in the beginning of the year. Saya percaya kalau kita memulai setiap hari dengan Tuhan, kita memulai segala sesuatunya dengan Tuhan, maka hari-hari kita akan luar biasa. Amin. I believe that if we begin our day with the Lord, the rest of our days will be amazing. Amen. Ya, itu yang pertama. Kita akan masuk yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dipakai menjadi alat Tuhan untuk memperbaiki dan membangun akan kehidupan orang lain. So that is the first point, and now we are off to the second point, to prepare ourselves to become repairers and restorers for other people. Yang kedua adalah kita bertumbuh di dalam life group. The second point is to grow in a life group, Ya, atau bisa disebut kelompok kecil ya. or a small group, a cell group if you want Tapi to call di it. gereja ini, di Jakarta Life, kita sebut itu dengan life group ya. But in Jakarta Life, we call it a life group, Atau kelompok kehidupan, seperti itu ya. or a life group. Kenapa saya menempatkan ini di nomor 2? Why do I place this in second? Kita baca di ayat 24 tadi ya, Ibrani 10 ayat 24. Let's read Hebrews 10 verse 24 again. Ya, dikatakan
mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. It says, "And let us consider how to stir up one another to love and good works." Ya, dikatakan kita perlu belajar memperhatikan, kita saling mendorong dalam pekerjaan yang baik, di dalam kasih juga ya. It was told that we need to stir up one another to love and encourage them to do good works. Hal ini bisa kita lakukan dengan efektif di dalam life group. This can be effectively done in a life group. Mungkin di gereja kita juga bisa lakukan ya. Maybe we can do this at church, Tapi kalau di gereja itu lebih besar ya lingkungannya ya. but the environment in a church is bigger. Terlalu besar kita tidak bisa mempunyai kedekatan dengan semua orang ya. If it's too big, then we can't have a close relationship with a group of people. Tapi di dalam life group di mana di situ mungkin ada 4 orang sampai mungkin maksimal 10-15 orang, kita bisa mempunyai kedekatan yang lebih daripada di dalam satu gereja ya. But with a life group consisting of 4 until 15 members, we can have a close relationship with them compared to when we were at the church. Ya, di dalam life group kita akan lebih efektif, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, saling menguatkan ya, saling memperhatikan ya. In a life group, we pray for each other, we strengthen each other, and we pay more to one another in a life group. Ya, tapi seringkali karena memang membangun hubungan itu bukanlah hal yang mudah ya. Well, maintaining a relationship or building up relationships may not be easy. Tentu di dalam life group kita juga belajar membangun hubungan dengan orang lain ya. And of course, we need to build relationships with other people in a life group. Kita belajar mempercayai saudara seiman kita di dalam life group. We learn to believe each other in a life group. Dan seringkali terjadi konflik, terjadi gesekan ya. And there may be conflicts in a life group. Saya katakan itu hal yang normal, itu hal yang wajar ya. But I'd like to say that that is a normal thing. Di dalam kehidupan kita bersosialisasi, kita bergereja, tidak akan pernah dilepaskan dari yang namanya konflik, salah paham, ataupun gesekan ya. When we socialize, when we go to church, conflicts and arguments are inevitable. Justru itu yang akan mendewasakan kita sebagai murid Kristus. In fact, those conflicts are the ones that will make us mature in Christ. Dikatakan di satu firman, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. It was told that at one of the verses that metal sharpens metal and humans sharpen humans. Jadi kalau ada gesekan, ada kesalahpahaman, ada konflik, jangan malah pergi meninggalkan life group ya. So if there's any conflicts or arguments, do not just leave the life group. Itu justru akan melemahkan kita. Because that will just weaken us. Ketika kita memisahkan diri, kita merasa bisa hidup seorang diri ya. When we separate ourselves and think that we can live alone. Justru itu dipakai oleh kuasa kegelapan, kuasa jahat untuk memasukkan hal-hal yang tidak baik di dalam pikiran kita. That is going to be used by the dark forces to place wrong thoughts in our minds. Mungkin kita jadi mulai menghakimi saudara kita mulai menyalahkan saudara kita bahkan mungkin malah mulai mengatakan yang tidak baik ya. We may judge each other, we may talk behind their backs and just dislike them. Jadi saya mau dorong setiap kita, saya katakan sekali lagi itu hal yang wajar kalau kita di dalam life group ada kesalahpahaman, ada konflik ya. So I'd like to tell you brothers and sisters one more time that conflicts and arguments are normal in these situations. Saya mendorong kalau itu terjadi segera ampuni, saling mengampuni ya. I encourage you that if those types of things happen, quickly apologize and ask for repentance. Ya, kitab from Yakobus each other. mengatakan kalau kita saling mengampuni, kita saling mendoakan, maka pemulihan itu terjadi ya. It was told in James that if you Kalau kita saling mengampuni, kita saling mendoakan, maka
kita akan mengalami pemulihan. That if you pray and forgive one another, you will receive healing. Amin. Amen. Jadi jangan takut dengan konflik, dengan salah paham. So don't be afraid of conflicts and misunderstandings. Jangan takut untuk bergabung di dalam life group karena takut ada konflik ya, ada salah paham. Don't be afraid to join a life group just because there will be conflicts or misunderstandings. Tapi justru life group adalah tempat yang sehat untuk kita bertumbuh. But in fact, a life group is a healthy place for us to grow in. Life group juga seharusnya menjadi tempat yang sehat untuk setiap jiwa baru bertumbuh di dalam gereja. And life groups are also a place, a perfect place to grow as a church. Ya, di dalam life group jiwa baru yang baru bergabung, mereka akan lebih merasa dikasihi, mereka lebih merasa diperhatikan oleh yang lain ya. And in a life group, new Christians and new people that comes to our church will feel like they will be more loved and more taken care of. Ya, jadi saya mau dorong, kami semua juga tim leader mau mendorong, mari setiap saudara mungkin yang baru bergabung di gereja ini, baru pertama kali ikut ibadah, ikut life group ya. So we'd like to encourage you, brothers and sisters who are new in this church, to join a life group. Mungkin saat ini life group lebih banyak dilakukan secara online ya. Maybe the life groups that we've held in these times are mostly online. Karena kita bersama-sama juga mengurangi akan penyebaran virus COVID-19 ya. Because we are trying to decrease the spread of COVID-19. Tapi justru ini menjadi satu waktu yang memudahkan kita untuk kita lebih lagi ambil bagian di dalam life group ya. But this is the perfect time for us to have easier access to place ourselves in a life group. Ya, saya juga mendorong buat setiap saudara, jemaat-jemaat yang sudah cukup lama di gereja ini ya. And I also encourage the people who have been long-time members of this church. Ya, mungkin saudara sudah cukup lama juga tidak hadir di dalam pertemuan life group. Saya mendorong, ayo hadir lagi ya. Maybe these members haven't joined the life groups for a long time. I encourage you to join these life groups. Kita bersama-sama kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung ya. We can pray for each other and strengthen each other. Seharusnya life group menjadi tempat yang aman untuk kita bertumbuh. A life group should have been a safe place for us to grow. Menjadi tempat yang aman untuk kita belajar percaya dengan saudara seiman kita. And to learn, a safe place to learn how to believe in one and another. Juga seharusnya ketika kita sedang mungkin mengalami permasalahan, mengalami kesulitan, kita perlu didukung. Seharusnya life group menjadi tempat yang aman untuk kita meminta pertolongan. And when we need support, a life group is a perfect place for us to seek for assistance. Bukan malah kita mencari pertolongan di luar atau di tempat lain ya. Instead of looking for help in other places. Dan juga kita sebagai pribadi yang menolong seharusnya kita juga melakukan dengan tulus ya. And as individuals, we also need to do it with a pure heart. Bukan malah kita menghakimi saudara kita ya. And we should not judge our own brothers and sisters. Ya, karena seringkali di beberapa tempat ketika orang meminta pertolongan justru mereka menerima penghakiman ya. Because there are some places where people ask for help and receive judgment instead. Ada yang mengatakan, oh mungkin karena kehidupan doamu kurang atau kamu kurang baca firman, seperti itu ya. Some maybe say, maybe your life in prayer is lacking, or maybe you don't read the words of the Lord enough. Atau mungkin kamu kurang pandai di dalam memanage akan kehidupanmu, seperti itu ya. Or maybe you are not smart enough in managing your life. Bukan itu yang dibutuhkan saudara kita ketika saudara kita meminta pertolongan. That is not what they want when they ask for assistance. Tapi yang diperlukan adalah ketulusan kita untuk menolong, membantu mereka. But what they need is the gratefulness of our hearts to help them. Juga sebagai kita mungkin yang kita memerlukan pertolongan, kita juga perlu tulus di dalam meminta pertolongan ya. And for us that needed help, we also need to be pure in our hearts when we ask for assistance. Jangan sampai kita juga memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya.
Don't take advantage of the things that is around us. Jangan kita memanfaatkan untuk keuntungan diri kita sendiri. Let's not take advantage of the situation for our own self-gain. Tapi sekali lagi jangan ada keengganan atau kesungkanan ya di dalam life group. But again, let there be no reluctance that's present in life group. Justru ini adalah satu tempat yang aman. Ini adalah keluarga kita di dalam Kristus ya. Because this life group is our family in Christ. Kita bersama-sama bertumbuh, kita menjadi kuat di dalam life group dan di gereja ini ya. We can grow strong and we can grow together in the Lord. Amin. Amen. Baik, itu yang kedua, So that's the second point, kita bertumbuh di dalam life group ya. so that we may grow in a life group. Kita belajar saling memperhatikan, saling mendukung, saling menguatkan ya. We can learn how to support and strengthen each other. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk membangun dan memulihkan. And the third thing that we have to prepare to become repairers and restorers. Yang ketiga adalah janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. And that point is that you should not maintain your distance from the worship meetings. Ya, itu dituliskan di ayat 25 ya. And that is written in verse 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ya, kenapa kita perlu untuk menghadiri akan pertemuan-pertemuan ibadah? Now, why do we need to go to worship meetings? Kenapa Paulus menuliskan akan hal ini ya? Why did Apostle Paul wrote this? Saya percaya pertemuan-pertemuan ibadah itu perlu untuk kita memelihara akan persekutuan dan kesatuan kita ya, di dalam gereja ini. I believe that prayer meetings is a perfect place to nurture fellowship and unity with each other. Ya, kita sebagai gereja, kita sebagai bagian tubuh Kristus, kita perlu bersekutu ya. As a body of Christ, we need fellowship. Ya, kita di sini adalah keluarga di dalam Kristus ya, di gereja ini. We are a family of Christ in this church. Sama misalnya dengan keluarga jasmani kita ya. It's the same as our family, our physical family. Ya, maksud saya adalah saudara bisa melihat ya, kalau kita punya satu keluarga tapi kita tidak pernah bersekutu, kita jarang atau tidak pernah berkumpul, apakah itu bisa disebut keluarga? What I mean is that when a family does not, gather together and does not have fellowship with each other, then can that be called a family? Ya, keluarga adalah tempat yang aman di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa mendapatkan kasih dan kita juga dapat mengasihi ya. A family is a safe place where we can receive love and be loved. Ya, kita perlu menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah di gereja ini juga supaya gereja ini juga siap untuk dipakai oleh Tuhan. We need to join these church meetings so that this church too can be prepared to be used by God. Kita menjadi gereja yang kuat, kita bertumbuh di dalam visi yang sama. We will become a strong church that will grow with the same vision. Ya, kita masih di awal tahun. We are still at the beginning of the year. Jadi saya mendorong sekali lagi, mari siap kita ambil bagian di dalam pertemuan-pertemuan di gereja ini. So I encourage you, brothers and sisters, to take part in these church meetings. Ya, kita masih melakukan sebagian besar, bahkan mungkin semua pertemuan dengan online. Yeah, we're still doing the majority of these meetings through online. Ya, ada beberapa pertemuan-pertemuan ibadah di Jakarta Live ini ya. There are different church meetings that are held here in Jakarta Life. Salah satunya adalah ibadah setiap minggu seperti ini. One of them are the daily Sunday
worship services like the one we're having right now. Ya, saya mendorong setiap minggu mari ambil waktu khusus kita beribadah bersama-sama. I encourage you, brothers and sisters, to take the Sunday off to pray together. Meskipun secara online itu mungkin akan ada banyak gangguan ya. And because it's online, there may be a couple of problems. Tapi maybe. mari ambil waktu khusus untuk kita sama-sama beribadah setiap minggu. But let us take a special time for us to have a worship service every Sunday. Ini akan membangun kita sebagai tubuh Kristus di gereja ini menjadi gereja yang kuat dan siap. So that we may build the bodies of this church into a strong church that is ready. Ya, selain ibadah raya, kita Jakarta Live kita juga punya pertemuan-pertemuan ibadah yang lain ya. Besides the weekly worship, we also have other church meetings. Ya, kita punya pertemuan live group, itu juga pertemuan ibadah ya. We also have life groups, which is a part of these church meetings. Ada live group yang mengadakan pertemuan setiap minggu, ada juga yang setiap 2 minggu sekali ya. There are churches, there are life groups that did these weekly meetings, and there's also groups that have bi-weekly meetings. Ya, mari ambil bagian di situ ya. Let us also take part there, Lebih aktif lagi. even more active. Saya percaya setiap kesaksian kita, kehadiran kita itu juga menginspirasi yang lain. I believe that our testimonies will inspire each other, Itu juga menguatkan orang lain, that strengthens each other, menguatkan saudara seiman kita. Amin. that encourages our fellow brothers and sisters in faith. Ya, kita Jakarta Live juga punya pertemuan doa puasa 21 hari setiap awal tahun ya, yang sudah kita selesaikan kemarin bulan Januari ya. We also have a prayer and fasting for 21 days meeting that was already held at the beginning of the year. Kita juga punya pertemuan doa setiap awal bulan. We also have a prayer meeting every month. Ya, biasanya kita lakukan selama 3 hari ya. We usually do that for 3 days. Saya mendorong mari ambil bagian lebih lagi di dalam pertemuan-pertemuan doa ya. I encourage you, brothers and sisters, to take more active role in these church meetings. Ya, kita tahu pertemuan doa kita, masa-masa doa kita doa puasa 21 hari kemarin itu sangat luar biasa ya. We know that the 21 days prayers and fasting meeting was an amazing experience. Ya, ada cukup banyak kesaksian, ada kesaksian mereka disembuhkan, dipulihkan ya. There are a lot of testimonies of people being healed and being restored. Tapi saya mau jujur katakan bahwa belum semua dari kita untuk ambil bagian di dalam doa dan puasa ini. But if I have to be honest, there's not a lot of people that would take part in this prayer and fasting meeting. Masih sebagian kecil dari kita yang sudah dengan setia ambil bagian di dalam doa dan puasa, di dalam doa puasa awal bulan juga ya. There was only a handful of small people that joined the prayer and fasting meeting. Jadi saya mendorong mari ambil bagian lebih lagi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. So let us take more part in these church meetings, Di dalam live group, di dalam pertemuan doa. in life groups, in prayer meetings. Saya percaya kita akan menjadi gereja yang kuat dan gereja yang siap. Amin. I believe that we will become a strong and prepared church. Amen. Ya, kita juga ada beberapa pertemuan biasanya kalau dulu ya ketika gembala kita Bram Dandayan datang, kita ada pertemuan-pertemuan khusus ya. We also have special meetings when Pastor Bram and Diane come to Indonesia. Ya, hadir di dalam pertemuan itu ya. Please be present in those meetings too. Ya, beberapa kali mereka juga memberikan seperti pengajaran secara online ya. They also give out online teachings Ya, di dalam channel yang disebut Ruang Tamu ya. in a channel called Ruang Tamu. Ya, saya percaya mereka akan membuat itu lagi.
I believe that they will make more of that. Ya, tonton itu ya, itu akan menginspirasi, menguatkan kita. So please watch that because that will inspire and strengthen us all. Ya, dan kenapa kita perlu untuk hadir di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam live group juga? And why do we need to join meetings in our life groups? Karena persekutuan itu mendatangkan kekuatan dan kemenangan untuk kita menghadapi situasi sulit. That's because fellowship brings strength and victory to face difficult situations. Ya, kita tahu ini masa-masa yang tidak mudah buat setiap kita. We know that these times is not an easy one for all of us. Minggu lalu sudah digambarkan ya oleh Beber bagaimana keadaan selama COVID-19 ya. Last week, Beber has described the situation regarding this pandemic. Ya, banyak pekerjaan yang hilang, banyak usaha yang tutup ya. Many jobs were lost, many businesses were closed. Dan kita percaya kalau kita menjadi gereja yang kuat, kita ada di dalam persekutuan, kita akan sama-sama melewati waktu-waktu ini sebagai lebih dari pemenang. And we believe that we are a strong church and that we are strong people in fellowship, that we may face these challenges and come out as victors. Ya, mari kita sama-sama ambil bagian untuk kita menjadi gereja yang kuat. Let us take part to make a strong church. Mari kita siapkan diri kita sebagai kita pribadi dan sebagai gereja untuk kita dipakai oleh Tuhan. Let us do this individually and as a church to be prepared. Kita dipakai Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan jiwa-jiwa. And that we are used by the Lord to restore and repair souls. Kita dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan akan keluarga-keluarga. We are used by the Lord to restore and repair families. Dan bukan tidak mungkin juga kita dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan akan kota dan bangsa ini. And there is a possibility that the Lord will use us to become repairers and restorers of this town or nation. Jadi mari sama-sama kita satukan hati kita. So let us unify our hearts. Kita perbarui akan komitmen kita. Let us renew our commitments. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Let us build a personal relationship with the Lord. Kita ambil bagian di dalam persekutuan, di dalam life group. Let us take part of the fellowship in life groups. Kita ambil bagian dan lebih aktif di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Let us be more active in prayer meetings. Saya percaya kita bisa dipakai sebagai alat Tuhan. I believe that we may be used as the tools of the Lord. Baik, itu firman yang saya sampaikan hari ini. So these are the verses that I have shared to you all. Saya harap saudara bisa menangkap ini dengan roh saudara. I hope that you may capture what I have said in your hearts, Dan ini boleh bertumbuh di dalam hati kita. so that it may grow inside of our hearts. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Lord, we give thanks to you today. Kami sudah terima akan firman-Mu, We have received your words. biar ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Let this grow in our hearts, Biar kami menangkap akan firman-Mu Tuhan. so that we may capture your verses, Biar roh kami boleh melompat dengan firman-Mu Tuhan. so that our spirits can jump up and along with your words. Ya, kami berdoa Tuhan biar anugerah kekuatan-Mu melimpah buat setiap kami. We pray for your blessings to be abundant in us. Anugerah dan kekuatan-Mu melimpah buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Your blessings and power be filled to your children. Dan biar roh-Mu yang kudus itu Tuhan Yesus juga tercurah buat setiap jiwa-jiwa yang baru Tuhan. And let your spirit be poured to many souls, Lord. Anugerah kekuatan-Mu memampukan setiap kami Tuhan. Your blessings make us into capable people. Kami menyiapkan diri kami Tuhan. We prepare ourselves, Lord. Engkau pakai sebagai alat-Mu,
so that we may be used as your tools untuk memperbaiki dan memulihkan akan kehidupan orang lain, to restore and repair the lives of others, untuk memperbaiki dan memulihkan akan keluarga-keluarga Tuhan, to repair and restore families, untuk memperbaiki dan memulihkan akan bangsa ini Tuhan. to repair and restore this nation, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let us lift up our hands and receive the best blessings from Him. Terima kasih Tuhan Yesus Thank you, Jesus, untuk pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. for your providence and love. Aku berdoa biar penyediaan-Mu itu melimpah buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. I pray that may your blessings be abundant in us all. Perlindungan yang sempurna itu ada untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Your perfect protection is present for each and every one of your children. Kuasa darah-Mu menutup bungkus dengan sempurna Tuhan tubuh jiwa roh kami Tuhan. The power of your blood envelops our heart and our souls. Berkati setiap anak-anak, Bless each and every one of the children, anak-anak muda juga, orang tua Tuhan. the youths, the elderly, Biar kesehatan yang terbaik itu boleh tercurah Tuhan. so that the best health may be poured down for them. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Berkati setiap pekerjaan, setiap sekolah, setiap usaha Tuhan. Bless each and every one of the jobs and educations and also businesses. Berkati setiap keluarga Tuhan. Bless every family. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kasih dari Bapa, May the love from the Father, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, the grace and mercy from Jesus dan Christ, persekutuan dengan Roh Kudus and the fellowship of the Holy Spirit itu boleh ada buat setiap anak-anak-Mu may be present for your children dari sekarang sampai selamanya. from now and forevermore. Dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan, let us all be blessed. Say, kita katakan amin. Amen. Baik, kita sudah selesai akan ibadah hari ini. So now today's worship service is over. Saya berharap ini memberkati setiap saudara. I hope that this may bless each and every one of you, brothers and sisters. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Keep healthy, keep being in high spirits, Kita bertemu lagi minggu depan. and let's all meet next week. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bayangkan apa yang bisa Anda lakukan jika Anda mengurangi 1 porsi nasi putih setiap hari, mengurangi 1 gelas es teh manis saat makan di restoran setiap hari, mengurangi 1 cup minuman boba atau kopi saat nongkrong setiap minggu. Apa yang akan terjadi? Coba bayangkan, 1 porsi nasi putih atau 1 gelas es teh manis di restoran, ya mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jika setiap hari dalam sebulan Anda menguranginya 1 porsi saja, maka Anda bisa menyimpan sekitar 90.000 sampai 150.000 rupiah. 1 cup minuman boba atau kopi mungkin sekitar 25.000 sampai 35.000 rupiah lah ya. Kalau dalam sebulan Anda mengurangi membelinya 1 cup saja dalam seminggu, Anda bisa menyimpan sekitar 100.000 sampai 140.000 rupiah. Namun tahukah Anda bahwa dengan mengurangi salah satu hal ini, Anda juga bisa menjadi pahlawan bagi orang lain? 100.000 rupiah Anda bisa membuka peluang yang lebih baik bagi masa depan anak-anak ini. 100.000 rupiah Anda bisa menolong seorang single mom untuk hidup lebih baik dan mencukupi keluarganya. 100.000 rupiah Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dengan kontribusi 100.000 rupiah setiap bulan, Anda sudah berpartner dengan Kehidupan Indonesia untuk melakukan misi, mengasihi, dan menjangkau orang-orang di luar sana. Maukah Anda menjadi partner Kehidupan Indonesia? Di masa-masa seperti sekarang ini, kami sangat-sangat membutuhkan dukungan Anda. Mari kita melakukannya bersama-sama, sedikit demi sedikit, untuk menjadi garam dan terang dunia. Jika Anda tergerak, segera hubungi kami hari ini, dan jadilah pahlawan kasih. Tuhan Yesus memberkati.